Bapak inspektur berarti mengawasi semua kegiatan operasional di seluruh dinas, SKPD juga pemerintahan desa Pak ya, kecamatan dan desa. Kenapa untuk inflasi ini pengawasan seperti apa? Tapi saya menangkap tadi itu Pak, dengan hadirnya dari BI, dari Pemkab Kuningan, saya menyorotinya kok bukan mengenjot kemandirian masyarakat, tapi kan meminta bantuan aja Pak gitu Pak. Jadi sampai kapan? Kuningan memang PAD kecil, tapi untuk supaya lebih mandiri gitu Pak. Jadi gini ya, sebenarnya inflasi itu kalau tadi kita lihat sejak awal, yang sangat berpengaruh sekali terhadap inflasi itu terhadap kenaikan beras. Jadi tadi kita lebih fokus kepada bagaimana menekan supaya harga beras itu turun. Nah, diskusi hari ini tadi dari masing-masing BI, OJK itu anggota TPID, ketuanya Pak Wabub, ketua hariannya adalah Pak Sekda, saya beberapa EKPD sebagai anggota. Nah, tadi kita fokus bagaimana caranya supaya harga beras itu tidak melonjak tinggi, karena kenaikan harga beras Rp100 saja itu sangat berpengaruh signifikan terhadap nilainya naiknya inflasi. Nah, sehingga kita diskusi hari ini terkait dengan bagaimana strategi kita untuk menekan harga beras. Nah, muncullah dari beberapa inovasi dari Dinas Pertanian dengan mengembangkan padi organik, yang padi sehat, beras organik, sehingga nanti masyarakat itu tidak tergantung kepada beras yang biasa ada. Nah, kemudian juga strategi berikutnya tadi disampaikan oleh BI akan mengadakan operasi pasar murah. Pasar murah sama embung dan pipanisasi ya? Bukan, ya, lumbung desa. Lumbung seperti desa. Contoh tadi disampaikan sudah dilakukan oleh Indramayu. BUMD-nya bergerak di bidang usaha seperti Bulog. Dia bikin gudang, jadi beras dari petani itu dibeli oleh BUMD-nya Indramayu. Nah, kita juga coba kembangkan seperti menerapkan sistem warehousing untuk menyerap hasil bumi Pak ya? Iya, betul. Nah, Kuningan juga kan ini aneka usaha. Bisa dong Pak disentil agar gak pariwisata aja gitu Pak? Bisa kan namanya tadi juga kan, makanya kita hadirkan juga. Itu mudah-mudahan dengan Pak Ibu Dirut yang baru bisa juga mengembangkan usahanya ke arah sana. Oke Pak, Bapak Inspektur dan mantan pegang pemberdayaan masyarakat desa Pak ya, gimana nih, kan ada dana desa besar nih untuk membangun kemandirian masyarakat nih, karena kan ya inflasi, harga tinggi dan daya beli sedang lesu Pak ya. Nah, makanya gimana gini, nih Pak? Masih walaupun saya sudah di inspektorat, tapi sedikit banyak saya tahu tentang ya makanya saya kenapa wawancara ke Bapak nih. Kalau dana desa itu betul, tapi dana desa itu setiap tahun itu selalu ada Permendes nomor berapa tentang prioritas penggunaan dana desa tahun berikutnya. Misalkan nanti penggunaan prioritas dana desa tahun 2024 nanti akan turun Permendes nomor berapa tahun 2023. Nah, di situ diatur. Hanya memang selama ini regulasi tentang penggunaan dana desa itu selalu mengedepankan terhadap pemberdayaan masyarakat. Nah, mudah-mudahan dengan kondisi hari ini inflasi begitu, ada keberpihakan untuk desa bagaimana mengupayakan supaya menekan inflasi ini. Salah satu contohnya adalah bisa memberikan ruang penyertaan modal kepada BUMDes. Bung Erik dan teman-teman PES lain sekarang mungkin di beberapa BUMDes yang sudah maju itu peran BUMDes dan berkontribusi terhadap PADes itu cukup besar sekali ya. Contoh lah di Kaduela ya. Nah, desa juga didorong supaya punya BUMDes yang punya kontribusi yang besar. Nah, dari dana desa itu mudah-mudahan di regulasi yang tahun ini ada slot di sana ruang memberikan penyertaan modal kepada BUMDes yang cukup leluasa. Satu pertanyaan lagi Pak. Siap. Ini kan tadi Pak Diskatan, Pak Wahyu bicara untuk stimulan produksi pertanian Pak ya.
sementara kan harus imbang Pak. Kalau produksi meningkat, barang-barang banyak, deflasi nanti Pak. Kok nggak ada dari koperasi perdagangan perindustrian di sini Pak? Ada. Ada. Kita undang tadi ada di Skopdagperin, ada diundang karena di Skopdagperin dia sebagai salah satu anggota TPID. Ada komplit tadi ada dari di Sprindag ya dikandung masih itu untuk menyeimbangkan Iya, Pak, antara produksi dengan pasar, jangan sampai produksi melimpah gitu kan pasar tidak ada. Tapi kondisi hari ini belum seperti itu gitu, karena kebutuhan beras kita cukup tinggi. Terakhir Pak, poin inti conclusion dari TPID untuk langkah menghadapi masalah ini, kekeringan dan rencana penguatan itu tuh Pak, korporasi pertanian ya Pak. Ya, ini lebih tadi kepada kenapa di Kepala Dinas Pertanian jadi salah satu sumber. Nah, bagaimana upaya-upaya Kadis Pertanian untuk terintegrasi itu tuh dampak kekeringan. Upaya-upaya sudah dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Siap.